Tuhan. Stay with us and be with us until sampai acara ini selesai. Terima kasih Tuhan kau berbicara melalui hamba Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Okay, so I start now. Ya, selamat sahabat semuanya, shalom. Oke, baru pertama ini saya diminta berbicara melalui Zoom. Ya, kalau Zoom meeting sering nih kita ya. Tapi kalau berbicara khusus membawakan firman Tuhan baru pertama ini. So, thank you Ko Purwa kesempatannya. Ya. Walaupun tadi ada sedikit glitches ya, tapi ya praise the Lord. Saat ini kita akan coba dengarkan firman Tuhan. I don't know if I can share this screen. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti aja ya. Topik kali ini saya ingin bicara tentang Thanksgiving attitude, ya. Kenapa, ya? Jadi pertama kebetulan karena saya waktu itu sempat belajar di US ya. Jadi I think it was about 2 days ago, ya. Itu memang di Amerika sedang merayakan Thanksgiving, ya. Jadi happy Thanksgiving to you all, ya. Jadi Thanksgiving ini a celebration ya kalau di Amrik ini ya. Tapi prinsipnya kita kumpul dengan teman, kita kumpul dengan saudara ya. Kita coba be thankful for what we have ya all this time. Jadi this is a great moment I think ya. Kenapa saya coba bawakan topik ini ya. Kalau kita lihat saat ini kelihatannya nggak banyak yang bisa kita thankful about ya, thankful for. Ini 2020 boleh dibilang ya dari saya personally ya, it's almost a wasted year ya. Udah hampir bulan Desember and since maybe the end of February or March, kita almost did nothing. Everything seems to be really hard ya. Situasi sekarang ini ya, kalau kita lihat di news, kita lihat of course about the COVID situation, about unemployment, yeah, divorce rate going up. You know why, yeah, or you don't know why, yeah. And then personally, yeah, I mean, I have families that are really affected by the COVID, yeah. Lalu kalau personally in business juga. Our business is very much affected ya. Jadi kelihatannya kok ini tahun susah banget ya, kayaknya mau thankful for what gitu ya, susah banget gitu loh. I can't understand a thing gitu ya. Kita benar-benar lost tahun ini ya. Semua rencana kita berantakan, semua tujuan kita kelihatannya nggak tercapai ya. A lot of hardships ya. That's the thing that we're facing right now ya. Tapi buat saya membuat banyak berpikir ya, kesempatan tahun ini buat saya tuh personally membuat saya banyak berpikir ya. As a Christians ya, kita sering diajarin kita harus banyak berdoa, banyak berterima kasih kepada Tuhan ya. Nah, tahun ini saya benar-benar merasakan hal itu ya. Jadi that's why I wanna bawakan topik ini ya, time of Thanksgiving ya. Jadi for me especially ya, it's time for reaffirmation. Kita mereafirmasi ya bahwa kita ini as a Christian ya memang kita memiliki worldview yang unik khususnya tentang situasi seperti ini ya, bahwa kita masih bisa berterima kasih, kita masih bisa filled and full of gratitude. Ya, ini yang saya harapkan saya bisa bawakan hari ini ya. Saya mau cerita sedikit nih ya. Pertanyaannya yang paling simpel. Kita ini sebenarnya naturally thankful nggak sih? Ya. Apakah kita ini pada dasarnya ini orang yang mudah berterima kasih atau enggak? Ya. Kalau kita lihat cerita waktu Exodus ya, jadi orang Israel udah sedemikian lamanya menjadi budak di Mesir, keluar
Ya, dari Mesir dijanjikan tanah yang berlimpah dengan madu, dengan susu yang subur luar biasa ya. Tapi tetap aja ada masalah sedikit, mereka grumbles ya, ada masalah sedikit mereka komplain ya. Kita lihat sejarahnya di Alkitab ya. Lalu kita lihat cerita waktu Yesus menyembuhkan 10 orang kusta ya kalau nggak salah ya, the 10 lepers. Berapa banyak yang balik nih berterima kasih kepada Tuhan? Only one, ya, hanya satu yang balik. Ya, jadi membuat kita berpikir sebenarnya kita ini orang yang thankful apa enggak sih? Ya, apa kita tuh naturally cuek aja gitu ya? Ada orang do anything like this, ya whatever gitu ya, gitu. Nah, seperti apa sebenarnya ya? Nah, lalu kita lihat sendiri ya. Kebetulan background saya di psikologi gitu ya. Kalau kita ngelihat soal being thankful di dalam kehidupan kita ya, sekarang saya punya anak gitu ya. Kayaknya saya tuh very aware gitu ya, kalau ada anak saya lagi interact sama other people gitu ya, terus ada yang do good ke anak saya pasti ngingetin, hey say thank you, don't forget to say thanks, okay? Gitu ya. Jadi benar-benar kelihatannya kita harus ingetin mereka, kita ajarin mereka dari kecil ya. Dan kalau kita lihat begitu kita udah besar, mungkin dari segi psikologi ya, kalau saya lihat ya, mengatakan say thanks itu mungkin lebih ke arah social norms ya, social culture. Kalau ada yang say thank you, kita seneng. Kita tahu kalau kita nggak say thank you, ntar orang lain nggak suka sama kita gitu ya. Jadi lebih ke arah those external reward ya. Jadi bukan intrinsic ya, bukan dari keinginan kita, tapi dari social pressure ya, social norms ya. Kalau saya lihat tuh seperti itu kalau saya lihat ya. Jadi saya pengen coba bawakan beberapa poin how to be thankful in Bible ya. Menurut Alkitab ini how to be thankful. How do we have a thankful heart gitu ya. Saya nggak perlu saya bacakan semua ya, tapi saya ambil dari Alkitab ini cerita tentang Raja Daud di 2 Samuel 7 ya. Jadi the whole story 2 Samuel 7 ini ceritanya waktu itu Raja Daud ini sudah menjadi raja yang sukses ya, sudah mengalahkan banyak musuh-musuhnya ya. Dia sudah selamat dari Saul yang ngejar-ngejar dia kayak orang gila ya, mau membunuh dia. Dia selamat, dia bisa sukses menjadi raja ya, dengan segala kelemahannya dia, kesalahannya dia tetap berhasil menjadi raja sampai Israel ini maju luar biasa ya. Dan dia sedang membuat berencana untuk membangun bait Allah ya. Lalu kalau kita ngelihat di sana itu Tuhan tuh ngobrol sama salah satu quote unquote imamnya ya, Nabi Nathan. Terus Tuhan tuh bilang I ya. Jadi di sini saya bilang pertama adalah how to be thankful in Bible. Saya hanya ada 2 poin ya. Pertama, focus on God ya. Jadi fokus dulu di Tuhannya ya, bukan di kitanya ya. Dengan mudahnya Raja Daud selalu bisa, dia dengan mudahnya akan bicara gitu ya, oh ini kesuksesan ini karena aku gitu ya. Tapi enggak gitu ya, dia semuanya kalau kita lihat dia so humble, dia bilang who am I? I'm not worthy gitu. Ya, dia nggak worthy gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat focus on God is the first big point ya. Kita tahu bahwa semua yang kita dapatkan ini by grace alone ya, our salvation yang terutama ya. Lalu apapun yang kita miliki di bumi ini, di dunia ini, dalam kehidupan ini, semuanya itu just because of God's grace. Ya, so we have to humble ourselves. We have nothing to do with this. Ya, jangan sampai kita bilang saya yang begini karena kepintaran saya, karena kecakapan saya gitu. No, ya, it's only because of God. Ya, kalau kita, saya ingin cerita sedikit ya, agak bahayanya kalau kita put ourselves in front of God. Ya,
Saya pernah dengar ada istilah prosperity theology ya, prosperity theory ya. Jadi dia lebih ngomongnya gini, I'm rich ya because of God. Betul sekilas ya, tapi dia put it on I ya. Jadi saya inilah menjadi acuannya. Jadi kalau saya nggak kaya berarti saya kurang godly, atau yang lebih parah lagi kalau dia bilangin orang gitu ya. Sih gue kaya nih karena gue begini buat Tuhan. Saya melayani Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, makanya saya diterima. Saya ini saya. Semuanya saya ya. Jadi kalau kamu nggak begitu berarti kamu kurang percaya sama Tuhan. Jatuhnya begitu ya. And I've heard sermons about that. Ya, and that's really dangerous ya. Di Markus 8 ayat 34 35 ya, justru Tuhan kan bilang, "Kamu ikut saya itu you will carry my cross," gitu ya. In this world you will carry my cross. Tuhan nggak pernah menjanjikan kita kaya, menjanjikan kita all happiness, enggak gitu ya. It's a different thing about happiness, kaya and ikut Tuhan. It's a different thing. Ya, everything that we have, everything that we are right now, kita only by the grace of God alone. Ya, jadi kita poin pertama adalah focus on God. Ya, jangan di kitanya dulu. Fokuslah sama Tuhan. Bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Ya, kita sadar bahwa Tuhan mengontrol semuanya. Acknowledge that God is in control over all things. He sees his children in troubles and he works wonder. Kita dengar cerita tadi tentang Israel ya. Dia lihat gitu ya, Israel di bawah perbudakan, kesulitan A, B, C, D, E. Dia paham. And he works wonder. Dia bantu itu ya. So it's not because of the Israelis, not because of Moses even, it's because of God. Yeah, we do our job. Moses did his job, yeah, really well. Tapi in the end, Tuhanlah yang allow things to happen, yeah. And I think that's a really good start for us to learn to be humble, ya. Poin kedua, bahwa kita harus submissive to God's will, ya. Bahwa kita ini sudah tahu bahwa Tuhan ini maha kuasa, Tuhanlah yang mengatur semuanya. Ya kalau orang Jawa bilang nerimolah. Kita tahu lah ini rencana Tuhan ini yang terbaik gitu ya. Kita jalanin gitu ya. Kalau tadi itu saya cerita konsepnya lebih banyak kalau kita tuh dapat all the happiness, all the riches, all the enjoyment of life ya. Excitement of life ya, saya bilang hati-hati ya, tetap itu adalah milik Tuhan bukan milik kita. Nah yang kedua ini bayangkan ya, kalau seperti sekarang ini ya, things are not going our way ya, disinilah a true test of gratitude. Things are not going our way ya, we are not doing as good as we want. Yeah, we're not getting things as good as we'd like it to be. Ya. Tapi kita sebagai orang Kristen kita harus bisa memahami ya bahwa ini adalah kuasa Tuhan, ini adalah rencana Tuhan ya. Jadi kita lihat di Filipi 4 ayat 11 ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Itu semua contoh-contoh dari Rasul Paulus ya. Dia bilang apapun situasinya I am content ya. Give thanks for all things for this is God's will for you in Christ Jesus. Ya, kita pahami ini. Pertama-tama kita pahami ini ya. Kita tetap memuji Tuhan, kita tetap berterima kasih ya. Ada satu quote yang saya suka ya. Dia bilang begini tentang blessings. Dia bilang begini. Focus on what we have, not what we do not have. Ya. Kadang waktu kita susah ini jangan fokus sama yang kita nggak punya. Kalau istilah sainsnya itu jangan lihat glass half full, tapi jangan bilang glass half empty, tapi half full. Ya, be positive ya. Focus on what we have, not what we do not have.
Ya, jangan seperti Adam dan Hawa. Dia sudah punya taman yang sedemikian nikmatnya, mau makan tinggal makan, ya. Tapi dia masih mau yang lebih seperti Tuhan. Jadi mudah dirayu dia, ya. Jadi mudah jatuh dia, ya. Jadi pertama kita fokus on what we have. And then kita study the Bible. Banyak cerita bagaimana Tuhan bekerja saat kita susah, ya. Kadang kita tidak tahu apa rencana Tuhan, ya. Dengan memberikan kesusahan atau bukan memberikan, ya, mengizinkan kesusahan ini terjadi, ya. Contoh dengan Joseph, ya, misalnya cerita Joseph waktu itu, ya, bagaimana dia menjadi budak, dijual oleh kakak-kakaknya, seperti itu, ya. Tapi ternyata dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir dan membawa. Nah, ini poin penting, ya, membawa glory to his name, ya, dan dia menjadi alat untuk merealisasikan purpose-nya Tuhan, ya. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya pribadi, ya. Mungkin Ko Purwa tahu, saya sempat sakit pinggang 8 bulan di wheelchair. Saya sakit sudah hampir 3 tahun sebenarnya, ya, tapi parah-parahnya itu tahun lalu sekitar bulan September, Agustus begitu, udah nggak bisa bangun, goyang sakit, ya. Saya coba berobat semua, namanya kita harus berusaha, ya, yang namanya. Ke dokter saya datengin, ke sensei saya datengin, akupunktur, tukang pijet, di mana-mana saya datengin, ya. Nggak beres nih pinggang nih, makin sakit gitu, ya. Sampai akhirnya saya bilang nih waktu itu, udah deh Pi, nggak tahan deh, operasi deh, ya. Dioperasi aja deh. Even though resikonya kan tinggi, ya, kita sama-sama paham, dokter juga bilang gitu, ya. Tetap ada resiko karena bantalannya itu ada 2 harus diganti dan 3 ruas tulang belakang saya harus di-fuse, harus digabung, ya. Jadi saya bilang udah nggak kuat banget, nggak bisa goyang, tidur nggak bisa kalau nggak pakai painkiller gitu, ya. Akhirnya saya bilang, saya ke Singapura deh. Saya ke Singapura bikin appointment. Jadi ceritanya itu appointment saya sama dokter tuh hari Rabu, ya. Hari Rabu itu saya appointment dokter, terus saya langsung tes MRI dan lain-lain, rencananya, ya, masih rencana nih. Untuk preparation OR itu, operating room-nya itu disiapkan hari Kamis di Singapura, ya. Saya pikir saya beresin kerjaan dulu nih, karena kalau enggak setelah operasi paling enggak 2 minggu sampai sebulan disuruh banyak bed rest, ya kan. Jadi saya pikir udah deh, saya fokus ngurusin kerjaan. Saya pikir beli tiket ke Singapura mah cepet, ya. Hari Senin saya beli, masih keburu, Selasa berangkat. Delalah hari Minggu malam tuh Singapura lockdown. Ya, Singapura tuh lockdown, jadi saya nggak bisa ke sana, ya toh. Jadi schedule saya di cancel semuanya. Saya udah, waduh, mati dia, ini udah makin sakit gitu, ya. Udah benar-benar udah nggak bisa apa-apa, ya. 2 bulan selama lockdown itu, ya kebetulan lockdown, ya, jadi saya di rumah terus. Tapi saya benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain, sakit kemana-mana. Jadi kalau saya masih meeting itu saya pakai kursi roda, saya minum painkiller tuh double dose, supaya kalau enggak saya nggak kuat duduk aja di kursi roda gitu, ya. Jadi tamu-tamu datang ke apartemen saya, ke lobi di bawah atau di kafe di bawah gitu, ya. Karena masih PSBB nggak boleh kemana-mana, ya. Tapi ya saya jabanin istilahnya, ya. Dengar siapa di Bogor ada akupunktur yang jago, saya datengin gitu, ya. Biarpun udahnya malah nggak bisa jalan lagi, makin sakit, ya. Lah akhirnya sekitar 2 bulan setengah yang lalu, ya, hampir 3 bulan yang lalu, kebetulan si Papi dengar ada temennya di Bandung, istrinya sembuh nih, totok jari bilangnya, ya, ditotok gitu loh. Saya dipaksa ke Bandung, saya ikutin lah, saya bilang, ya udah deh saya ikut ke Bandung gitu. Dianterin sama dia ke tempat totok ini di Cicalengka lah, ya gitu. Waduh sakitnya luar biasa, ya.
ditotok sana, ditotok sini gitu ya. Sakitnya luar biasa. Tapi 2 minggu saya bisa jalan gitu ya. Saya bisa jalan. Dan karena akhirnya saya terpaksa harus maintenance di Bandung, ya sekarang saya bantu papi di Bandung. Jadi saya lebih banyak di Bandung sekarang ke Purwa. Ya. Jadi kalau saya melihat di sini ternyata Tuhan punya rencana untuk kita. Ya. Jadi saya mau operasi Tuhan nggak kasih, mungkin jangan dulu dia lo, jangan operasi dulu gitu ya. Nanti lo operasi malah ada masalah atau apa, kita nggak tahu ya. Kalau Tuhan izinkan saya operasi, pasti kemarin keburu saya ke Singapura. Saya cuma lihat itu. Ya kan? Orang tinggal 3 hari lagi kok. Ya toh. Kalau Tuhan mau saya operasi, pasti Tuhan izinkan saya ke sana. Ya, semuanya udah done gitu ya, tinggal datang operasi gitu ya. Tapi ternyata tidak. Dan Tuhan izinkan saya 2 bulan itu agak sengsara lagi di tempat tidur. Ya, nggak bisa goyang, nggak bisa apa ya. Tapi ternyata Tuhan punya rencana. Mungkin Tuhan pengen benar-benar saya bantu papi. Ya, saya bantu ayah saya. Ya. Jadi sekarang ini saya banyak di sana dan puji Tuhan banyak konsep-konsep baru yang tim kita bisa keluarkan dan istilahnya kita nggak tahu hasilnya seperti apa, tapi kelihatannya ada progres istilahnya begitu ya. Dan yang penting buat saya sudah bisa jalan 2 bulan ini ya. Jadi ya keliling mall 2 kali udah bisa lah, udah kuat lah sekarang ya. Jadi saya lihat ini Tuhan punya rencana buat saya seperti itu. Bagaimana buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian? Ya, Tuhan pasti punya rencana. Apapun kesulitan yang kita hadapi, ya kita serahkan sama Tuhan. Tuhan pasti punya rencana yang lebih indah buat kita. Yang sometimes our minds cannot comprehend it. Ya, our simple mind cannot comprehend it. Nggak kepikiran gitu saat ini mungkin ya. Tapi ayo kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap be thankful, kita berterima kasih every little things. Ya, saya berterima kasih sekali waktu saya di sini sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, anak-anak itu bisa deket sama saya, ya. Jadi anak-anak itu bisa they care so much, and I really know who they are now, gitu ya. Kalau dulu saya nggak pernah di rumah kok, sering keluar kota, meeting kayak orang gila dari pagi sampai malam, gitu ya. Anak-anak juga sekolah, gitu ya. Tapi sekarang we have good time, we have waktu untuk saya tuh bisa benar-benar pelajari sifat anak-anak saya, kelemahannya seperti apa, dan saya sendiri bisa belajar kelemahan saya di mana kalau ngadepin anak-anak ya. Jadi emang kadang mami-mami itu luar biasa yang ngadepin anak-anak ini ya. Gitu. Jadi saya jadi bisa melihat gitu ya, dan God works wonder for us. That's my big point ya. Tuhan mengizinkan semua hal yang kita tidak enjoy sekarang ini terjadi karena mungkin Tuhan punya rencana yang lebih indah buat kita. Ya. Jadi terakhir ya. Apa sih kegunaannya kita ini memiliki a thankful heart? Ya. Kalau buat dari sisi akademik ya, kalau kita lihat ya, banyak kita bisa googling di internet bahwa banyak sekali kegunaan kita ini sering berterima kasih in our life ya, dalam our social interaction, our social relationship, our family relationship, banyak, and it's a really key skill to have ya, to be able to say thank you ya. Tapi saya mau masukkan ini ke dalam our spiritual life ya. Kalau kita bisa berterima kasih untuk segala keadaan yang kita hadapi ya, itu berarti kita benar-benar mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita ya. Mengakui bahwa kita ini bukan siapa-siapa ya, bahwa Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Kita ini milik Tuhan ya. Dan kita mengakui bahwa Tuhan memiliki rencana untuk kita. Oh, we have to do our job, we have to do our part ya. Tapi kita sadar bahwa rencana kita tidak sesempurna rencana Tuhan.
Ya, karena rencana Tuhan itu bukan hanya untuk kita. Rencana Tuhan ini untuk bumi ini, untuk dunia ini, untuk semuanya. Ya, dan kita ini hanya menjadi bagian di situ, ya. Dan kita menjadi bagian, kita menjadi alatnya Tuhan, ya. Kita makin berterima kasih kepada Tuhan, kita makin bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita membiarkan Tuhan bekerja melalui kita. Dan pada akhirnya yang akan kita lihat adalah rencana Tuhan terjadi di bumi ini. Jadi Tuhan bisa ya fulfill His work. He can fulfill His work in this world and prepare our home in heaven. Ya, jadi those are my points. Ya, semoga sedikit ya cerita dari saya, share dari saya ini bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, thank you.